Bab 1921. Meteorit kembar mengejar Levi. Hah? Ada apa? Tanya Levi. Kami mendengar tentang apa yang terjadi pada istrimu. Anda pasti terganggu olehnya, jawab seorang pria. Levi mengangguk. Tuan, kami punya berita, dan mungkin bisa membantu Anda. Apa itu? Menurut sumber kami, Pulau Goldenport selalu menjadi tempat berkumpulnya para ahli teknik magis. Penguasa teknik magis paling kuat di daftar permata, Xenotov, tinggal di sana. Ada banyak ahli teknik magis lain yang bisa menggunakan geomansi untuk mengubah keberuntungan seseorang. Beberapa adalah makhluk jahat yang bisa mengendalikan pikiran orang lain dan membunuh mereka dari jarak bermil-mil jauhnya. Tetap saja, kami mengenal seorang master, dan keterampilannya luar biasa. Dia mungkin bisa membantu penyakit istrimu. Seluruh tubuh Levi gemetar mendengarnya. Dia putus asa dan tidak akan melepaskan secercah harapan. Satu-satunya hal adalah master teknik sihir ini aneh, dan sulit untuk membuatnya menerima sebuah kasus. Ini alamat dan informasinya. Orang tua kami adalah kenalannya, jadi dia mungkin membantu jika kamu menyerahkan surat ini padanya saat bertemu dengannya. Kami tidak bisa memastikan apakah dia bersedia membantu, bahkan dengan surat itu. Dia benar-benar aneh, tetapi kamu harus mencoba mencarinya. Meteorit kembar menyerahkan surat dan folder dengan informasi master kepada Levi. Oke, terima kasih. Aku akan segera menuju ke Pulau Goldenport. Levi tidak membuang waktu. Dia bergegas ke Pulau Goldenport segera setelah itu. Dia akan mencoba, bahkan jika kemungkinannya kecil. Levi pergi, tapi semua orang terus menatap ke arah dia berjalan pergi. Itu terutama berlaku untuk Josephine dan Yasmin. Josephine menghela nafas dan berkomentar, aku sangat iri pada mereka. Mereka harus menjadi muridnya dan bisa bergaul dengannya sepanjang waktu. Dia bahkan mengajari mereka secara langsung. Suara Josephine dipenuhi rasa iri saat dia berbicara. Yasmin menggelengkan kepalanya dan menunjukkan, itu mungkin bukan yang terbaik. Mereka adalah muridnya, dan kita bukan, tetapi pikirkan ini dari sudut pandang lain. Jika kita adalah muridnya, kita harus melupakan menjadi orang lain baginya. Josephine tersipu begitu Yasmin menyelesaikan kalimat terakhir itu. Kita tidak bisa menjadi istrinya jika kita adalah muridnya. Setidaknya, dalam situasi kami saat ini, kami masih memiliki kesempatan untuk bersamanya. Hei, apakah menurutmu kita akan mencoba? Josephine tidak bisa memaksa dirinya untuk menyelesaikan sisa kalimat itu. Bagaimana saya tahu? Yah, saya berdoa agar itu menjadi mungkin. Petik 2. Levi sudah berada di kapal menuju Pulau Goldenport pada saat itu. Dia tidak tahu bahwa dia meninggalkan kesan yang luar biasa pada kedua wanita muda itu. Dia berada di kabin dan sedang membaca tentang master teknik magis yang dibicarakan oleh meteorit kembar. Levi tidak ingin menarik perhatian, jadi dia menyamar sebelum naik ke kapal. Saat itu, serangkaian suara liar datang dari luar. Seorang pelayan datang untuk mengetuk pintunya untuk menginformasikan permintaan maaf. Kami sangat menyesal, Tuan, tetapi seseorang baru saja memesan seluruh kapal. Silakan naik kapal lain ke tujuan Anda. Jangan khawatir karena kami akan mengembalikan tiket Anda secara penuh. Hah? Sudah diblokir, sembur Levi. Iya Pak, silakan bekerja sama dengan kami, jawab server. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Anda hanya memberitahu saya tentang semua ini setelah saya naik ke kapal? Tanya Levi. Kami tidak punya pilihan, Pak. Kita harus mematuhi perintah majikan kita. Selain itu, orang-orang yang telah memblokir memesan kapal bukanlah orang biasa. Apakah Anda tahu siapa mereka? Mereka adalah cucu perempuan dewa penjudi dan teman-temannya, yang merupakan salah satu pewaris terkaya di Pulau Goldenport. Mereka bersikeras memblokir pemesanan kapal, jadi apa yang bisa kita lakukan selain patuh? Jawab server sebelum menghela nafas. Kapal itu adalah yang terakhir menuju ke Pulau Goldenport. Levi harus menunggu 1 hari lagi jika dia tidak pergi. Karenanya, tidak mungkin dia menyerahkan kursinya ketika dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan istrinya. Bagus. Berapa banyak yang mereka tawarkan? Saya akan menggandakan tawaran dan memblokir pemesanan kapal ini. Jawab Levi. Hah? Itu tidak mungkin. Tolong Pak, dengarkan aku. Anda harus segera turun dari kapal untuk mencegah timbulnya masalah, saran server. Levi mencibir dan menjawab, aku sudah naik kapal, dan tidak mungkin aku turun. Apakah begitu?
Siapa idiot yang menolak untuk pergi? Geram seseorang. Bab 1922. Setelah geraman itu, beberapa lusin orang muncul di koridor. Beberapa anak muda berdiri di depan sementara sekelompok pengawal mengikuti dari belakang. Beberapa orang erudian, sementara yang lain adalah orang asing. Namun, kesamaan yang dimiliki setiap pengawal adalah bahwa mereka semua adalah seniman bela diri yang menakutkan dan pria dengan kekuatan super. Fakta bahwa mereka bersedia menjadi pengawal anak-anak menunjukkan betapa kuatnya anak-anak itu. Pemimpin mereka adalah seorang wanita yang tingginya sekitar 6 kaki dan memiliki lekuk tubuh yang seksi seperti sosok model. Dia memiliki wajah cantik yang bisa membuat siapapun terpesona. Kuncir kuda tergantung dengan bangga di belakang kepalanya dan membuatnya terlihat rendah hati. Namun, auranya tidak dapat disangkal agung dan tidak dapat didekati. Itu adalah cucu perempuan dewa penjudi dan pewaris keluarga Hilton. Namanya Sherry Hilton. 3 anggota gengnya yang lain adalah Ronald, yang keluarganya merupakan keluarga terkaya kedua di Pulau Goldenport, Priscilla, yang berasal dari keluarga terkaya ketiga, dan Freddy, yang berasal dari keluarga terkaya keempat. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang luar biasa, dan jelas bahwa mereka berasal dari keluarga yang kuat. Perusahaan yang didirikan Levi dan Zoe berkembang pesat, tetapi kekayaan mereka masih jauh dari keluarga Pulau Goldenport. Setiap anak muda tampak galak. Mereka telah memblokir memesan seluruh kapal dan mengusir hampir semua orang darinya. Levi adalah satu-satunya yang menolak untuk turun. Sejauh menyangkut anak-anak kaya itu adalah ejekan terhadap mereka. Aku menolak untuk pergi, kata Levi menjawab pertanyaan Sherry sebelum dia mencibir. Sherry memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Dia hanya menatap Levi sejenak sebelum dia berbalik menghadap ke arah lain. Pria biasa selalu gagal menarik perhatiannya. Tidak masalah berapa banyak pria tampan yang ada di Pulau Goldenport. Demikian pula, tidak masalah apakah mereka investor yang terampil, penyihir misterius, seniman bela diri berbakat, atau pria dengan kekuatan super. Tak satu pun dari mereka menarik perhatiannya. Sherry sangat pemilih dan tidak pernah tertarik pada siapapun. Atau setidaknya itulah yang terjadi sampai dia mengetahui tentang pria yang menduduki peringkat nomor 1 di daftar permata, pria yang bernama Levi Garrison. Dia bahkan menyatakan bahwa calon suaminya harus sehebat Levi Garrison dari daftar permata. Kata-katanya mengejutkan seluruh Pulau Goldenport. Itu gila. Berapa banyak pria yang bisa mencapai tingkat kesuksesan dan kekuatan itu? Orang itu peringkat nomor 1 di daftar permata, demi Tuhan. Apa yang tidak diketahui Sherry adalah bahwa orang yang dia kagumi, Levi Garrison, berada tepat di depannya. Itulah mengapa dia kehilangan minat padanya segera setelah dia menatapnya. Priscilla, sebaliknya, menatap sedikit lebih lama. Dia memperhatikan bahwa Levi anehnya tenang. Dia tidak pernah mengedipkan mata meskipun kami mendekatinya dengan begitu banyak pria. "Oi, kamu, keluar dari sini," tuntut Freddy dengan kasar dan tidak sabar. Levi tidak pernah mengalah. Sebaliknya, dia membalas, "Mengapa saya harus? Kalian J*Rex harus menjadi orang yang keluar dari sini." Petik 2. Hanya satu kalimat yang diperlukan untuk menarik perhatian semua orang. Mereka menatapnya. Bahkan Sherry mau tak mau menoleh padanya. Sungguh bajingan yang sombong. Itulah satu-satunya pemikiran yang dibagikan semua orang. "Mengapa? Karena kamilah yang memblokir seluruh kapal ini, jadi kamu harus turun," jawab Freddy dengan gigi terkatup. Levi terkekeh mendengarnya. Dia memberitahu, "Maaf, tetapi saya hanya menggandakan harga dan memblokir memesan kapal ini untuk diri saya sendiri. Mulai sekarang, itu milikku, jadi kalian harus turun sekarang." Hah? Semua orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Bahkan kru dan server tercengang. Kapan dia menggandakan harga dan memblokir buku kapal? Tidak mungkin. Mengapa tidak ada yang memberitahu kami bahwa orang lain telah memblokir memesan kapal? Freddy dan yang lainnya memelototi para pekerja kapal. Tidak. Tak satu pun dari ini terjadi. Kapten kapal dengan cepat mencoba menjelaskan situasinya. "Kamu juga tidak pernah memberitahuku bahwa kamu akan memblokir pemesanan kapal ini. Itu sebabnya saya bisa memblokir buku itu sesuka saya. Lagi pula, aku di sini lebih dulu, jadi aku harus membuat penawaran sebelum kalian melakukannya," sela Levi. "Kau membodohi kami," teriak Freddy. "Lemparkan dia ke laut segera," perintah Freddy. Anak buahnya akan menyerang setelah mendengar kata-katanya.
Tunggu, tidak ada gunanya membuat keributan. Mari kita abaikan saja dia dan biarkan dia begitu saja. Sebuah suara merdu datang, dan sepertinya Serilah yang mengeluarkan perintah itu. Baik, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Seri. Kamu beruntung kali ini, brengsek. Freddy berhenti membuat keributan. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia menoleh ke Levi dan mengejek, ketika kita sampai di Pulau Goldenport, aku akan mengajarimu seperti apa kekejaman itu sebenarnya. Bab 1923. Para ahli waris menatap Levi dengan dingin sebelum mereka pergi. Mereka berperilaku seperti mereka adalah dewa surgawi yang memandang rendah manusia biasa. Bagi orang-orang yang keluarganya hampir sekaya dewa penjudi, rakyat jelata tidak lebih dari sekadar belatung. Levi, bagaimanapun, tidak pernah peduli tentang ancaman bocah manja itu. Banyak yang telah mengancamnya selama bertahun-tahun, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar berhasil menyakitinya? Tidak ada. Bahkan Bruce dan seluruh negeri Zarain tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Karenanya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan para Pang itu padanya? Seri segera pergi. Dia tidak ingin berurusan dengan masalah yang mengganggu, jadi dia membiarkan Levi tetap berada di kapal. Namun, dia tidak akan peduli jika Levi meninggal setelah dia turun dari kapal. Itulah mengapa dia tidak akan menghentikan Freddy melakukan apapun pada Levi sesudahnya. Setelah sedikit penundaan, Levi kembali untuk membaca tentang ahli teknik magis yang dibicarakan oleh meteorit kembar. Dia benar-benar seorang legenda. Dia terlahir cacat dan tidak memiliki tangan kiri atau kaki kanan. Mata kanannya juga buta, dan telinga kirinya tuli. Legenda mengatakan bahwa dia adalah orang yang diberkati dengan pandangan ke depan surgawi. Itulah sebabnya ia dilahirkan lumpuh untuk mengimbangi karunia yang dikaruniainya. Levi terus membaca dan mempelajari semua pencapaian misterius yang telah dicapai pria itu. Semakin Levi mempelajari materinya, semakin dia menganggap pria itu luar biasa. Itu juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Ini bagus. Itu artinya Zoe punya kesempatan bagus untuk pulih. Seri dan yang lainnya berkumpul di kabin kelas 1. Pernikahanmu akan diatur begitu kamu kembali, Seri. Sepertinya kamu tidak akan bisa menghindarinya kali ini, komentar Priscilla. Seri tampak tenang ketika dia menjawab, itu adalah takdirku, dan aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Ronald menyeringai dan menjawab, jangan sedih, Seri. Saya telah bertemu calon suami Anda, dan dia adalah pewaris perusahaan aliran kriptik yang sangat kaya. Kekuatannya dan latar belakang keluarganya sah dan luar biasa. Karenanya, Anda pasti menikahi salah satu pria terbaik yang pernah ada. Dan Anda ingin tahu bagian yang paling penting. Ronald sengaja merendahkan suaranya dan memiringkan kepalanya agar semua orang berkumpul. Apa? Geng-gengnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tebak organisasi mana yang mendukung Cryptic Stream Corporation? Yang mana? Ini Lab of Gods legendaris dari Zarain. Ini adalah lab paling misterius dan paling menakutkan yang pernah ada. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang organisasi ini, kan? Jawab Ronald. Semua orang mengangguk bersamaan saat ketakutan keluar dari mata mereka. Yap, itulah organisasi yang mendukung Bruce dari balik layar. Karenanya, penyebutan nama itu saja sudah bisa menimbulkan rasa takut. Laboratorium ini telah tumbuh begitu besar sehingga bisa menganggap dirinya sebagai makhluk ilahi yang menguasai umat manusia. Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Kami bahkan telah membeli senjata rahasia dari Lab of Gods sebelumnya. Saya tidak pernah menyadari bahwa Cryptic Stream Corporation adalah aliansi mereka, jawab Seri dengan heran. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Cryptic Stream Corporation milik Lab of Gods. Sebagai laboratorium tercanggih, dibutuhkan dana dan sumber daya yang luar biasa banyak. Itulah mengapa Cryptic Stream Corporation adalah sapi perah terbaik bagi mereka, kata Ronald. Priscilla dan yang lainnya tersentak sebelum dia bertanya, apakah itu benar-benar masalahnya? Yah, kurasa bagus jika semua itu benar. Seri, Anda benar-benar akan menikah dengan sangat baik. Kakek saya memberitahu saya bahwa bahkan koneksi sekecil apapun ke Lab of Gods akan memungkinkan kami untuk menempati peringkat teratas di dunia. Menjadi bagian sebenarnya dari itu akan menjadi lebih luar biasa. Jika Seri menikahi pria itu, ada kemungkinan besar dia bisa bergabung dengan mereka. Tepat, Seri, ini kesempatan bagus. Saya pernah mendengar bahwa Lab of Gods sebenarnya mengendalikan setiap bagian penting dunia. Oleh karena itu,
mereka benar-benar berada di puncak rantai makanan. Semua orang menatap Seri dengan iri. Bahkan Seri tidak bisa menahan perasaan lebih baik tentang perjodohan itu. Pernikahannya selalu ditakdirkan untuk menjadi pernikahan yang diatur tanpa cinta yang berasal dari saling menguntungkan. Oleh karena itu, semakin cerah masa depan yang ditawarkannya, semakin baik baginya. Seri tumbuh dalam keluarga yang menghargai keuntungan di atas segalanya, jadi wajar saja jika dia ingin menjadi yang teratas. Dalam keadaan seperti itu, Lap of Gods terlalu menarik baginya. Jika Levi benar-benar mendengar percakapan itu, dia mungkin akan terkejut juga. Seberapa menakutkan Lap of Gods? Kapal berlayar sepanjang siang dan malam sebelum mencapai Pulau Goldenport. Tepat sebelum mereka turun dari kapal, Freddy menyeringai dan berkata, "Aku hampir lupa tentang bajingan itu. Tunggu dia di sini." Bab 1924. Seri dan yang lainnya pergi lebih dulu karena mereka sama sekali tidak peduli dengan Levi. Bagi mereka, dia tidak lebih dari seekor semut di tanah. Freddy masih muda, jadi bisa dimengerti kalau dia kesal setelah Levi menyuruhnya pergi. Itu sebabnya dia menunggu Levi. Keluarga saya selalu mengingatkan saya untuk tidak membuat kekacauan di wilayah lain di Erudia karena akan merepotkan untuk menangani akibatnya. Namun, kami berada di Pulau Goldenport sekarang, dan ini wilayah saya. Lihat saja saat aku membuatmu berlutut, gumam Freddy sebelum dia mencibir. Hanya butuh 1 detik sebelum dia menemukan banyak ide untuk menyakiti Levi. Pikiran-pikiran itu begitu kejam sehingga Freddy hampir tertawa terbahak-bahak. "Kenapa bajingan itu belum pergi?" tanya seorang pengawal, yang mau tidak mau menjadi tidak sabar. "Sudah beberapa menit, tapi masih belum ada tanda-tanda Levi. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kabin ekonomi mungkin terlalu jauh," jawab Freddy. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Waktu berlalu. Mereka menunggu selama 20 menit penuh, tetapi Freddy dan anak buahnya tidak pernah melihat Levi. Apa yang sedang terjadi? Apakah bajingan itu turun sebelumnya? Sembur Freddy, yang mulai curiga. Itu tidak mungkin. Kami telah berjaga di pintu masuk sejak kapal mendekati pelabuhan. Tidak ada yang meninggalkan kapal. Pang itu hanya pria biasa, jadi tidak mungkin dia pergi tanpa kita sadari, kata seorang penjaga dengan tegas. Mereka semua adalah petarung yang luar biasa, jadi tidak mungkin seseorang bisa lolos tanpa mereka sadari. Itu tidak mungkin. Freddy tidak meragukan apa yang dikatakan anak buahnya. Apakah bajingan itu bersembunyi di kapal karena dia takut aku akan mengejarnya? Sembur Freddy, yang menganggap itu satu-satunya hal yang masuk akal. Itu mungkin. Mata pria itu bersinar. Kalau begitu pergi cari kapal sekarang. Dan tinggalkan beberapa orang di sini untuk berjaga-jaga. Lebih dari 10 pengawal Freddy naik ke kapal untuk mencari Levi. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya dimanapun, bahkan setelah mereka mencari setiap inci tempat itu. "Apa yang sedang Anda cari?" tanya seorang pekerja di kapal. "Di mana bajingan itu?" tanya Freddy. "Oh, dia turun dari kapal berabad-abad yang lalu." Tidak banyak orang di kapal, jadi server memperhatikan Levi juga. Mereka melihat Levi melompat dari kapal dengan mata kepala sendiri. "Apa? Dia pergi? Kapan itu terjadi?" Freddy dan anak buahnya benar-benar tercengang. "Sekitar 20 menit yang lalu." "Itu tidak mungkin. Kami berjaga di sini 20 menit yang lalu, jadi dia tidak mungkin pergi," tegas Freddy. Pekerja itu menyeringai putus asa dan menjawab, "Saya memeriksa arloji ketika saya melihatnya melompat, jadi saya yakin saya punya waktu yang tepat." "Itu benar. Kami semua melihat pria itu pergi 20 menit yang lalu," beritahu kru lainnya. Freddy dan anak buahnya tercengang karena mereka tahu bahwa para pekerja itu tidak berbohong. "Apa-apaan? Bagaimana bisa seseorang menghilang ke udara tipis seperti itu? Kami berjaga-jaga sepanjang waktu, jadi bagaimana dia bisa menyelinap pergi tepat di bawah hidung kami? Itu tidak mungkin, kecuali orang itu." Satu-satunya penjelasan lain yang bisa mereka dapatkan adalah bahwa Levi bukan pria biasa. Sebaliknya, dia adalah petarung hebat yang lebih kuat dari semua orang di sekitarnya. "Tapi itu tidak mungkin. Apakah menurut Anda mungkin dia tahu bahwa kita sedang berjaga-jaga, jadi dia melompat ke laut dan berenang menjauh?" menyarankan seorang penjaga. "Iya, itu mungkin. Semua orang berpikir itu masuk akal." Freddy menyuruh anak buahnya mencari kapal sekali lagi dan hanya pergi setelah mereka yakin tidak ada orang di sana. Meskipun begitu,
Freddy berpikir ada sesuatu yang aneh. Orang-orangku seharusnya mendeteksi dia bahkan jika dia melompat ke laut. Bagaimanapun, mereka bukan pengawal biasa. Orang-orang ini adalah pejuang yang terampil atau memiliki kekuatan super. Mereka seharusnya mendeteksi seseorang menyelinap pergi begitu dia berenang menjauh. Ada yang tidak aktif. Temukan dia. Freddy mengirim anak buahnya untuk mencari Levi di seluruh pulau Goldenport. Pada saat itu, Levi sudah berada di pusat distrik yang sibuk. Dia ingin menghindari masalah yang tidak perlu, jadi dia sengaja menghindari Freddy dan anak buahnya. Bab 1925. Bukannya Levi takut pada bajingan sok itu. Yang pertama hanya berpikir itu merepotkan. Apalagi dia terlalu malas untuk bertarung. Para bajingan itu tidak layak untukku melawan. Levi langsung mencari ahli teknik magis yang diceritakan murid-muridnya. Freddy bergabung dengan Seri dan yang lainnya segera setelah itu. Kau terlihat mengerikan, Freddy. Apakah sesuatu terjadi? Tanya Seri ketika dia merasakan ada yang tidak beres. Ronald menggoda, Bung, bajingan itu tidak memukulmu, kan? Tidak, jawab Freddy masam, dia tahu bahwa aku akan mengejarnya, jadi dia benar-benar melompat ke laut untuk melarikan diri. Yah, tidak apa-apa asalkan kamu tidak terluka. Levi hanyalah pria biasa bagi Seri dan yang lainnya, jadi mereka tidak tertarik padanya. Mereka pasti tidak akan terus bertanya tentang dia. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai manor yang begitu mewah sehingga tampak seperti istana. Ada ribuan pengawal, dan penjaga rahasia ada di mana-mana. Setiap pengawal juga dipersenjatai dengan persenjataan canggih. Itu adalah kediaman keluarga Hilton, Manor of Ultimate Dragonite. MS. Seri, pewaris Cryptic Stream Corporation akan tiba di Pulau Goldenport besok. Rumor mengatakan bahwa dia adalah legenda di Zarain, dan sejujurnya, tidak ada pemuda di Erudia yang bisa menandingi dia. Seluruh keluarga mencintainya, dan kakekmu sangat memujanya, kata kepala pelayan, yang datang untuk menyambut semua orang. Saat dia melakukan itu, dia memuji tunangan Seri tanpa henti. Tapi dia bukan tandingan Levi Garrison. Bantah Seri. Dia bersedia menerima pengaturan yang dibuat keluarganya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia akan menerima pria itu. Sejauh yang dia ketahui, Levi masih idolanya. Mereka berempat meninggalkan Pulau Goldenport lebih awal untuk menonton konferensi elit. Mereka pergi karena keluarga mereka ingin mereka bepergian, belajar lebih banyak, dan membangun jaringan sosial yang lebih baik. Di satu sisi, itu adalah tempat di mana semua Erudia, neraka, bahkan mungkin semua Bayview pergi untuk mencari pelamar potensial. Seri dan Priscilla terkesan dengan para pria di sana, sampai Levi muncul entah dari mana. Dia mencuri perhatian dan mendapatkan ratusan talenta muda yang mengesankan untuk menganggapnya sebagai tuan mereka. Itu meninggalkan kesan yang luar biasa pada para wanita. Selain itu, Levi hanya beberapa tahun lebih tua dari mereka. Tak dapat disangkal, dia juga menarik dan karismatik. Setelah melihat betapa luar biasanya Levi, semua orang menjadi jelas bagi Seri. Pewaris dari Cryptic Stream Corporation tidak lain adalah orang yang mengambil keuntungan dari Lab of Gods. Hah? Garnison Levi. Oh, semua orang harus bergegas masuk karena yang lain ingin tahu bagaimana keadaan di konferensi elit. Kepala pelayan membawa Seri dan gengnya ke manor setelah itu. Setiap inci manor itu mewah, dan setiap dekorasi harganya lebih mahal daripada yang bisa dibuat orang biasa seumur hidup. Di dalam ruang konferensi yang agung seperti istana. Semua anggota kunci keluarga Hilton ada di sana. Secara alami, kepala keluarga tidak lain adalah dewa penjudi, Johannes Hilton. Dia adalah legenda di Pulau Goldenport, dan tidak ada yang tahu seberapa kaya dia atau berapa banyak kartu truf figuratif yang sebenarnya dia miliki. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun di Pulau Goldenport yang berani menyinggung perasaannya. Bahkan seniman bela diri yang kuat dan ahli teknik magis akan menghormatinya. Itulah betapa kuatnya dewa penjudi. Dia memegang tongkat berjalan dengan kepala naga di atasnya dan tampak kuat. Beberapa orang yang duduk di sampingnya adalah saudara kandungnya, tetapi sebagian besar adalah keturunannya. Johannes memiliki 4 anak yang sah, tetapi rumor mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki lebih dari 10 anak. Senyum manis hanya muncul di ekspresi muram Johannes setelah dia melihat Seri kembali. Di antara semua cucunya, Seri adalah favoritnya. Semua orang bertukar basa-basi. Johannes kemudian bertanya, Seri,
Apakah ada yang belajar sesuatu dari konferensi elit? Atau mungkin Anda bisa memberi kami gambaran tentang apa yang terjadi di sana? Seri dan gengnya mulai berbagi semua yang mereka lihat di konferensi elit. Itu membuat semua orang tercengang. Kakek, orang yang paling membuatku terkesan adalah Levi Garrison, yang berada di puncak daftar permata, memberi tahu Seri sebelum dia menjelaskan Levi secara rinci. Seorang anggota kunci dari keluarga Hilton berkata, alangkah hebatnya jika Levi Garrison adalah bagian dari keluarga kita. Yohanes melotot jahat dan memarahi, bahkan dalam mimpimu pun tidak. Bab 1926. Menurutmu siapa Levi Garrison? Dia adalah pewaris Viridimen dan kekuatan jahat yang unik. Pria itu berada di peringkat nomor 1 di daftar permata, dan bahkan Bruce dari Lab of Gods tidak bisa mengalahkannya. Sial, pria itu sangat kuat sehingga dia menolak undangan dari organisasi suci. Bagaimana keluarga Hilton akan setara dengan makhluk kuat seperti itu? Jangan pernah membuat komentar seperti ini lagi. Kami tidak akan baik-baik saja jika orang lain mendengar Anda. Bahkan jika Levi tidak keberatan atau mengejar kita, bawahannya, 7 iblis, masih bisa menyebabkan masalah besar bagi kita. Raung Yohanes dengan marah. Ayah, apakah Levi benar-benar menakutkan? Tanya Paman Seri, Terrell Hilton. Yohanes mencibir dan menjawab, dia bahkan lebih berbahaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Biarkan saya begini. Jika dia pernah datang ke Pulau Goldenport, tidak ada yang akan menandinginya. Kami tentu tidak bisa menyinggung orang itu. Petik 2. Terrell menghela nafas dan menjawab, itu benar. Makhluk paling kuat di Pulau Goldenport adalah Xenotov, tetapi dia berada di peringkat di belakang Levi dalam daftar permata. Oleh karena itu, tidak mungkin dia cocok dengan Levi. Jika Levi pernah datang ke Pulau Goldenport, tempat itu akan terbalik, dan tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Freddy berseru dan bertanya, jika Seri bertunangan dengan Levi, apakah itu berarti dia tidak perlu lagi menikah dengan pewaris Cryptic Stream Corporation? Yohanes sedikit terkejut, tetapi dia akhirnya menjawab, itu mungkin, tetapi saya mendengar bahwa Levi sudah menikah dengan seorang anak. Terlebih lagi, pewaris Cryptic Stream Corporation memiliki masa depan yang lebih baik. Tatapan Seri perlahan menjadi redup. Seri, jangan berfantasi tentang hal lain lagi. Ingatlah bahwa pewaris Cryptic Stream Corporation akan berada di sini besok dan berinteraksi dengan baik dengannya. Bergabung dengan Cryptic Stream Corporation melalui pernikahan, lalu berafiliasi dengan Lab of Gods. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan keluarga kita. Dimengerti? Jawab semua orang sambil mengangguk. Tidak butuh waktu lama sebelum Freddy dan yang lainnya pergi. Di dalam mobil, kami telah menyelesaikan penyelidikan dasar, tetapi tidak ada tanda-tanda bajingan itu. Hah, kenapa aku merasa pria itu sedikit misterius? Freddy menghela nafas dan menjawab, gah, sudahlah. Tidak ada gunanya membuang begitu banyak waktu untuk pria biasa. Levi sudah mencapai alamat yang diberikan oleh meteorit kembar padanya saat itu. Sebuah gereja terletak di sana, tetapi telah ditinggalkan cukup lama. Debu ada di mana-mana, dan sarang laba-laba menghiasi setiap sudut. Sepertinya tidak ada orang yang tinggal di sana, dan Levi tidak dapat menemukan siapapun dalam pencariannya. Dilihat dari keadaan tempat itu, telah ditinggalkan setidaknya selama 5 tahun. Apakah mereka berdua melakukan kesalahan? Gumam Levi. Tapi meteorit kembar selalu fokus dan rajin, jadi kecil kemungkinan mereka akan membuat kesalahan seperti ini. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Master Teknik Magis telah meninggalkan tempat itu. Itu berarti bahwa ini adalah masalah waktu. Itu tidak masalah. Saya sudah berada di Pulau Goldenport, jadi seharusnya tidak sulit bagi saya untuk menemukan pria itu. Saya orang luar, jadi saya tidak tahu banyak. Namun, penduduk setempat di sini pasti tahu sesuatu tentang pria itu. Setelah Levi meninggalkan gereja, dia meminta West Skylord untuk menyelidiki dan mengetahui keluarga mana yang merupakan keluarga paling kuat di pulau itu. Saya hanya akan pergi langsung dan bertanya kepada mereka di mana Master Teknik Magis yang saya cari. Saran saya adalah bertanya langsung kepada keluarga Hilton, lapor West Skylord sambil tersenyum. Oke, jawab Levi sebelum memanggil taksi. Kemana tujuanmu? Ke Manor of Ultimate Dragonite. Pengemudi itu tercengang ketika mendengar jawaban itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Levi dengan pandangan tidak percaya.
Semua orang di Pulau Golden Port tahu bahwa keluarga Hilton tinggal di Manor of Ultimate Dragonite. Itu adalah daerah terlarang. Orang biasa cenderung terlalu takut untuk mendekati tempat itu karena kemungkinan akan berubah menjadi perjalanan satu arah. Mereka mungkin benar-benar kehilangan nyawa di sana. Apakah kamu yakin ingin pergi ke Manor of Ultimate Dragonite? Tanya sopir taksi. Tentu saja, aku yakin. Kamu tahu bahwa keluarga Hilton tinggal di sana, kan? Tanya sopir taksi sambil menyeka keringat di dahinya. Ya, aku tahu itu. Bawa saja aku ke sana. Kenapa kamu berbicara tanpa henti seperti itu? Keluh Levi, yang mulai tidak sabar. Baiklah kalau begitu. Sekitar 1 jam kemudian, sopir taksi melarikan diri dengan mobilnya setelah dia menurunkan Levi di dekat Manor of Ultimate Dragonite. Bab 1927. Sopir taksi belum pernah bertemu orang yang cukup berani untuk berjalan langsung ke rumah keluarga Hilton. Pakaian Levi juga menunjukkan bahwa dia hanyalah pria biasa, jadi rasanya tidak mungkin dia terhubung dengan keluarga Hilton. Jika dia sebenarnya orang yang kuat, mengapa dia harus naik taksi? Semua poin itu membuat pengemudi taksi yakin bahwa Levi tidak akan meninggalkan tempat itu dalam keadaan utuh. Dia kemungkinan akan mati dari perjalanan ini. Levi melihat Manor agak jauh dan mulai berjalan ke arahnya. Sayangnya, dia sudah menarik perhatian banyak orang saat itu. Mereka memperhatikan saat dia perlahan mendekati pintu depan Manor. Begitulah ketatnya penjaga keamanan yang ditempatkan di sana. Mereka harus yakin bahwa bahaya akan tetap jauh dari Manor. Oleh karena itu, mereka bahkan tidak akan membiarkan laba-laba beracun masuk. Oleh karena itu, seseorang seperti Levi jelas tidak mungkin. Tahan di sana. Apa yang kamu lakukan? Seseorang berteriak, dan lebih dari 10 pengawal melompat. Mereka mengepung Levi. Siapa kepala tempat ini? Tanya Levi, yang tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan pria itu. Hahaha. Semua orang terkejut sesaat sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Kamu bahkan tidak tahu di mana kamu berada, Pang. Dengar, nak, ini adalah Manor of Ultimate Dragonite, dan disinilah dewa penjudi tinggal. Tentu saja, kepala tempat ini adalah dewa penjudi sendiri. Levi mengangguk mendengarnya. Dia menuntut, oke, kalau begitu suruh dia menemuiku sekarang. Wow, dia hanya akan begitu belak-belakan. Kata-kata Levi membuat semua orang tercengang di tempatnya. Mereka menoleh ke satu sama lain saat pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Apakah orang ini terbelakang? Dia sebenarnya menuntut agar dewa penjudi, yang seperti raja pulau ini, datang kepadanya. Dia sangat sakit sehingga dia mengalami delusi atau dia hanya orang gila. Untuk apa kau masih berdiri? Pergi mendapatkan dia atas sudah. Nama pria itu adalah, Johannes Hilton, kan? Suruh dia datang padaku sekarang. Anda harus menanggung konsekuensinya jika ada penundaan, perintah Levi. Johannes Hilton, siapa itu? Para bodyguard semua tercengang. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang menganggap dewa penjudi dengan nama aslinya. Bahkan tokoh berpengaruh harus menganggap pria itu sebagai dewa penjudi daripada memanggilnya dengan namanya. Itu sampai pada titik di mana yang lain tidak bisa mengingat namanya ketika diucapkan tiba-tiba seperti itu. Itu adalah nama dewa penjudi, kan? Ya ampun, kamu gila, bajingan. Beraninya kau memanggilnya dengan nama resminya. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Tidak butuh waktu lama sebelum semua orang datang. Kemarahan menghiasi wajah mereka. Kau bajingan bodoh. Apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Menuntut dewa penjudi datang kepadamu seperti ini. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Astaga, aku tidak percaya kamu datang untuk membuat keributan dan memanggil dewa penjudi dengan nama aslinya. Anda harus benar-benar beruntung untuk selamat dari ini. Petik 2. Para penjaga keamanan mulai membuat keributan. Levi, bagaimanapun, hanya mengejek dan memperingatkan, inilah beberapa nasihat yang tulus. Suruh dewa penjudi datang padaku sekarang, atau aku akan menyerang. Akan buruk bagi semua orang jika itu terjadi. Mendengar kata-kata itu semakin membuat marah para penjaga. Levi, pada dasarnya, mengejek mereka berulang kali. Mereka benar-benar tidak bisa menahan amarah mereka lagi. Sudah puluhan tahun, dan tidak ada seorang pun di Pulau Golden Port yang berani datang dan membuat keributan di sana di rumah dewa penjudi. Dan untuk berpikir bahwa Pang ini adalah orang yang melakukan ini sendirian sekarang. Dia sangat bodoh, berani, tapi bodoh.
Berhenti membuang-buang nafasmu untuknya. Bunuh dia dan beri dia makan untuk hiu. Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia mencoba bersikap sopan, tetapi tidak berhasil, jadi dia harus menggunakan kekerasan. Ayo pergi. Aku akan membuat ini pertempuran cepat sehingga aku bisa mendapatkan dewa penjudi dengan cepat dan belajar di mana ahli teknik magis itu. Menyerang. Bunuh bajingan itu. Mereka hendak menyerang ketika sebuah suara merdu datang. Tunggu, jangan menyerang dulu. Seri kebetulan berada di dalam mobil dan kembali ke rumah. Dia baru saja berpisah dengan Priscilla dan yang lainnya. Bahkan dari kejauhan, dia bisa tahu bahwa seseorang sedang membuat keributan di gerbang depan. Apa yang sedang terjadi? Tanya Seri. Pang ini datang untuk mengejek dan menyebabkan masalah. Dia bahkan menuntut agar dewa penjudi datang menemuinya secara langsung. Dia pergi sejauh mengklaim bahwa dia akan berjuang masuk, jika itu yang diperlukan, lapor penjaga keamanan segera. Apa? Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi. Pria itu. Beraninya dia mengejek keluarga Hilton. Ekspresi Seri berubah tajam, dan auranya berubah sedingin es. Saat itu, Levi berbalik. Keduanya saling menatap mata. Anda, Seri berseru heran. Bab 1928. Seri benar-benar tidak menyangka akan melihat pria itu di sana di gerbang depan rumahnya. Itu orang yang aku abaikan di kapal. Pada saat itu, Seri tidak bisa tidak merasa tertarik. Tidak peduli seberapa biasa pria itu. Fakta bahwa dia punya nyali untuk membuat keributan di tempat dewa penjudi berarti dia berbeda. Ini mengejutkan. Aku tidak percaya pria itu akan mengejar keluarga Hilton. Saya kira itu berarti dia tidak seperti yang lain. Itulah pertama kalinya Seri penasaran dengan Levi. Jika Freddy dan yang lainnya tahu bagaimana perasaannya, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Hah? Apakah Anda mengenalnya, Miss Seri? Seorang penjaga keamanan melihat sesuatu yang aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang hal itu. Iya, kita pernah bertemu sekali, jawab Seri sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Levi dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Levi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, siapakah dewa judi bagimu? Dia adalah kakekku. Maka semuanya jauh lebih mudah sekarang. Dapatkan kakekmu. Aku punya pertanyaan untuknya. Nada bicara Levi membuat semua orang merasa sangat tidak enak, termasuk Seri. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menuntut agar dewa penjudi mendatangimu. Pang ini terlalu sombong. Ayo kita bunuh dia sekarang juga, saran pengawal itu, yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tunggu, aku punya pertanyaan untuknya, jawab Seri. Dia menoleh ke Levi dan bertanya, siapa kamu dan dari mana kamu berasal? Mengapa kamu mencari kakekku? Kamu tidak perlu tahu itu. Bawa saja dia, perintah Levi dengan dingin. Apakah begitu? Oke, kalau begitu kurasa itu bukan urusanku. Apa yang terjadi padamu juga, jawab Seri sebelum dia berbalik dan pergi untuk memasuki manor. Sebagai pengawal keluarga Hilton, para pria di lokasi harus lebih dari sekadar pejuang yang terampil. Mereka juga harus pintar. Mereka bisa tahu apa yang sebenarnya dikatakan Seri. Dia mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi itu berarti kita harus memutuskan bagaimana kita menghadapi bajingan ini. Para pengawal itu menyeringai jahat. Mereka hanya menunggu Seri mengucapkan kata-kata yang tepat itu karena mereka sangat ingin memberi pelajaran kepada Levi. Menyerang. Lebih dari 10 pengawal telah mengepung Levi dan siap menyerang. Seri memasuki manor dengan ekspresi acuh tak acuh. Tindakan Levi hari itu menarik perhatiannya, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia masih tidak peduli jika dia mati. Ledakan. Bang. Retakan. Namun, saat Seri mencapai pintu depan, dia mendengar suara keras dan benda logam berat melayang. Itu mendarat di sebelah pintu depan. Dia melihat, dengan matanya sendiri, bahwa gerbang Manor of Ultimate Dragonite telah ditendang. Itu hanya pria biasa, namun, dia merobohkan gerbang dengan satu tendangan. Seri berhenti berjalan seketika. Ketidakpedulian di wajahnya memudar dan digantikan oleh keheranan. Pada saat itu, pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak bisa mendaftarkan informasi sama sekali, dan itu semua baru permulaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Para penjaga keamanan mencoba menghentikan Levi, tetapi setiap dari mereka akhirnya tergeletak di tanah seperti gerbang yang rusak. 10 ledakan keras kemudian,
Gerbang resmi jatuh. Penjaga keamanan yang tergeletak di tanah semuanya meringkuk seperti udang yang dimasak, dan erangan kesakitan mereka tidak ada habisnya. Saat itulah pikiran Seri perlahan kembali. Dia berbalik dan melihat bagaimana Levi berdiri tidak jauh darinya. Dia sekuat itu. Pengawal kami sangat kuat dan terampil. Namun, mereka tidak bisa menghentikan hal kecil itu. Dia pasti sesuatu yang lain. Kaki Seri gemetar. Pikirannya akhirnya mencatat fakta mengejutkan yang disajikan di depannya. Pada saat itu, suara keras itu juga menarik perhatian keluarga Hilton. Penghancuran gerbang, khususnya, menjadi perhatian besar. Ini adalah masalah serius. Orang-orang di dalam Manor, dan orang-orang di sekitarnya, terus muncul. Bahkan anggota Dewan Keluarga Hilton pun diberitahu. Terrell dan gengnya datang. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Kerumunan terus bergumam. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Seseorang menerobos masuk ke dalam Manor of Ultimate Dragonite dan melukai lebih dari 10 orang kita. Naikkan alarm. Sekarang. Pengawal di gerbang depan langsung membunyikan alarm. Sayangnya, itu hanya memperburuk masalah. Sirene yang menggelegar memenuhi setiap sudut Manor of Ultimate Dragonite. Tampaknya bahkan Yohanes akan khawatir. Bab 1929. Diduga, Yohanes muncul bersama sejumlah pengawalnya. Ribuan pejuang terampil di bawah gaji keluarga Hilton berkumpul juga. Itu adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi sejak keluarga Hilton didirikan. Seseorang benar-benar mengejar keluarga Hilton di rumah mereka sendiri. Itu tidak pernah terdengar. Alarm itu tidak dibunyikan selama beberapa dekade, dan fakta bahwa alarm itu berbunyi pada saat itu telah membuat seluruh keluarga Hilton waspada. Setiap senjata modern telah ditembakkan. 99% dari semua pejuang terampil yang disewa oleh keluarga Hilton telah berkumpul segera. Bahkan pasukan Dewa Penjudi, yang telah ditugaskan di seluruh Pulau Goldenport, segera mengirim orang-orang mereka. Keluarga kuat lainnya di Pulau Goldenport juga menawarkan bantuan. Singkatnya, seluruh Pulau Goldenport langsung kacau balau. Tampaknya pukulan Levi telah membalikkan Pulau Goldenport. Ribuan orang berkumpul di sekitar pintu depan Manor of Ultimate Dragonite dalam sekejap mata. Begitu banyak orang mengepung tempat itu sehingga hampir tidak ada ruang untuk bergerak. Semua orang menatap Levi, dan mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika mereka melihat bahwa dia sendirian. Pada awalnya, mereka berasumsi bahwa beberapa kekuatan kuat telah menyerang Manor. Siapa yang mengira itu hanya satu orang? Dewa Penjudi ada di sini. Mengumumkan seseorang. Tidak butuh waktu lama sebelum Yohanes muncul dengan tongkatnya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Yohanes dengan tidak senang. Seri menyaksikan semuanya secara langsung, jadi dia berbagi apa yang terjadi dengan semua orang. Kakek, kalian terlalu sensitif terhadap bahaya. Hanya satu itu kawan. Mengapa kita membuat keributan seperti itu? Petik 2. Seri sejak itu mendapatkan kembali pijakannya. Dia benar-benar terkejut sebelumnya, tapi itu hanya karena Levi ternyata sangat kuat. Dia hanya pria biasa, tapi entah bagaimana dia menyebabkan ledakan. Itu bisa menakutkan, dan itulah sebabnya aku kehilangan pijakan lebih awal. Itu benar, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi sebaiknya kita berhati-hati, jawab Yohanes. Itulah tepatnya mengapa saya mengatakan bahwa semua orang terlalu gelisah. Semua orang hanya tidak berpengalaman dan bertindak berlebihan. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Teman-teman Seri juga muncul. Mereka terkejut ketika melihat Levi berdiri di tengah kekacauan. Di antara mereka, Freddy adalah yang paling terkejut. Dia telah mengirim orang yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari Levi. Siapa yang mengira bahwa pria itu akan berakhir di sini di tempat Dewa Penjudi? Apakah keributan ini semua karena dia? Tanya Priscilla, yang matanya bersinar tak percaya. Seri mengangguk. Jadi, kamu datang jauh-jauh untuk membuat keributan, kamu sudah mati, brengsek. Biarkan aku berbagi sesuatu denganmu, Seri. Freddy memberitahu semua orang bagaimana Levi menyelinap pergi dari kapal hari itu. Kurasa itu bukan kecelakaan karena dia lolos lebih awal. Pang ini sebenarnya ahli, komentar Freddy sambil memelototi Levi dan meminta, semua orang bisa duduk dan menyerahkan ini padaku. Aku akan menangani bajingan itu. Freddy berpikir bahwa waktunya tepat karena dia ingin membalas Levi. Tunggu. Suara berwibawa menghentikan semua orang. Dewa Penjudi telah melangkah maju.
Freddy dan yang lainnya langsung menjauh. Tatapan Yohanes tajam. Dia menatap tajam ke arah Levi dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke rumahku, Nak? Saya mendengar bahwa Anda di sini untuk meminta audiensi dengan saya. Apakah itu benar?" "Iya, itu benar. Alasan saya datang mencari Anda sederhana. Aku ingin tahu keberadaan seseorang darimu." "Hah? Apakah kamu sedang bercanda?" Kata-kata Levi membuat semua orang di lokasi terkejut. Semua orang awalnya berasumsi bahwa Levi ada di sana hanya untuk mengejek dan membuat keributan, tetapi ternyata dia ada di sana untuk mencari seseorang. Seri tercengang. Yohanes berdiri kaget. Semua orang terdiam. Yohanes terdiam selama beberapa detik sebelum dia bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Segalanya telah berkembang sejauh itu, bahkan Yohanes pun menjadi penasaran. Siapa orang yang dia cari? Mengapa dia begitu bersemangat untuk menemukan orang yang dia bersedia mengambil risiko datang jauh-jauh? "Saya mencari ahli teknik magis, tetapi saya tidak tahu nama aslinya. Yang saya tahu adalah bahwa dia dikenal sebagai Half Phantom." "Apa kau tahu siapa dia?" tanya Levi. "Apa, kamu mencari dia?" Aura di tempat itu membeku dan berubah drastis begitu Levi mengucapkan kata-kata itu. Yohanes, khususnya, sedang memandang keluar. Bab 1930. Generasi muda tidak merasakan apa-apa ketika mendengar nama itu. Namun, generasi yang lebih tua mengubah ekspresi mereka dengan tajam karena Levi menyebutkan topik yang sejak itu dilarang di Pulau Goldenport. Ada alasan mengapa dia dikenal sebagai hantu, setengah, dan itu karena dia tidak baik atau jahat. Lihat, pria itu luar biasa dalam hal geomansi. Oleh karena itu, banyak orang kaya dan terkenal di Pulau Goldenport biasa berkonsultasi dengannya setiap kali mereka merencanakan acara besar, seperti memulai bisnis atau mengadakan pernikahan. Siapapun yang berkonsultasi dengannya akan mendapatkan petualangan yang bermanfaat. Bahkan tokoh kuat seperti Dewa Penjudi telah beralih ke Half Phantom untuk konsultasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hampir semua orang di pulau itu pergi kepadanya, dan itu akurat untuk mengklaim bahwa setiap tokoh kuat di pulau itu berutang kekuatan mereka kepada Half Phantom. Itulah mengapa Levi terkejut ketika dia melihat melalui folder pria itu. Itu luar biasa. Pria itu praktis bertanggung jawab atas pertumbuhan gemilang di Pulau Goldenport, dan pengaruhnya bertahan selama beberapa dekade. Semuanya tumbuh dari dia, dan dia adalah akar dari semua kesuksesan itu. Sayangnya, dosa-dosanya sama mengerikan dan tahan lama dengan pencapaiannya. Pada awalnya, semua orang memanggilnya Half Phantom karena ia dilahirkan dengan cacat fisik dan tidak menyenangkan secara estetika. Itu sejak perubahan. The Half Phantom tiba-tiba menjadi topik terlarang, dan penyebutan gelarnya saja telah mengilhami ketakutan yang tak ada habisnya. Sayangnya, petinggi di Pulau Goldenport benar-benar menutup semua catatan tentang apa yang terjadi selanjutnya. Itulah mengapa generasi muda Pulau Goldenport dan warga di luar pulau tidak tahu siapa Half Phantom itu. Itu juga mengapa informasi yang diberikan oleh meteorit kembar tidak aktif. Levi tahu bahwa dia datang ke tempat yang tepat ketika dia melihat ekspresi yang dikenakan Yohanes dan yang lainnya. Syukurlah aku datang langsung ke Dewa Penjudi. Jika saya pergi ke orang lain, saya akan membuang-buang waktu saya. Sepertinya Seri dan anak-anak muda lainnya tidak tahu siapa Half Phantom itu karena mereka menatap aneh pada Yohanes dan aku. "Iya, tebakanmu benar. Aku datang untuk mencari Half Phantom," konfirmasi Levi. Kemarahan merayap di wajah Yohanes. Dia berteriak, "Pergi. Tidak ada seorang pun di sini yang menggunakan gelar itu, dan saya tidak tahu di mana dia berada." Tanggapan Yohanes tidak terduga. Penyusup itu sangat kasar dan mengoceh omong kosong tentang setengah hantu. Mengapa Dewa Penjudi membiarkan orang itu hidup? Kenapa dia hanya mengejar pria itu? Apakah itu ada hubungannya dengan Half Phantom? Hah? Apa kau yakin tidak tahu di mana dia? Levi mencoba peruntungannya lagi. Yohanes bersikeras, "Saya yakin. Anda harus berhenti mencari dia juga. Tinggalkan Pulau Goldenport sekarang atau kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan." Apakah dia benar-benar tidak tahu? Gumam Levi pada dirinya sendiri. Dia hampir menyerah dan pergi ketika dia menerima pesan dari West Skylord. Pesan itu berbunyi, Dewa Penjudi telah memenjarakan setengah hantu. Ekspresi Levi berubah setelah dia selesai membaca pesan itu. Dia perlahan-lahan memiringkan kepalanya, dan tatapannya terkunci pada Yohanes. Rasa bersalah muncul pada Yohanes ketika dia melihat bagaimana Levi menatap.
Yang pertama mengancam, pergi sekarang. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan jika tidak. Levi mengejek dan menjawab, mengapa kamu terlihat sangat bersalah? Saya yakin Anda telah mengunci Half Phantom. Kata-katanya mengirimkan gelombang kejutan sekali lagi. Yohanes, saudara-saudaranya, dan putra-putranya tampak lebih buruk. Ketidakpercayaan menghiasi setiap wajah mereka. Bagaimana kamu tahu itu? Terel langsung menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Itulah yang hendak ditanyakan oleh Yohanes. Pada saat itulah semua orang mulai memperhatikan Levi dan menganggap pria itu serius. Jadi dia tahu selama ini bahwa aku telah mengunci Half Phantom. Itu sebabnya dia datang ke sini. Seri dan teman-temannya masih bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa kamu dan bagaimana kamu mengenalnya? Tanya Yohanes dengan nada ketakutan dalam suaranya. Levi menyeringai dan menjawab, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan aku datang hanya untuk meminta bantuannya. Serahkan pria itu. Saya tidak akan mengambil bagian dalam dendam pribadi kalian terhadap satu sama lain. Aku hanya ingin bantuannya. Mendengar kata-kata Levi membuat Yohanes sedikit tenang. Jadi, kamu tidak mengenalnya. Itu benar, jawab Levi. Hahaha, bersambung.